PDIP beraninya cuma sama Pak Jokowi. Kalau sama Presiden Prabowo, sama sekali tidak ada nyali. Takut bukan main, gentar luar biasa. Itu paling tidak ditunjukkan oleh sikap PDIP di akhir-akhir ini jelang Kongres. Saya yakin targetnya jelas-jelas. PDIP mencoba terus membujuk merayu Pak Prabowo untuk mau menerima PDIP di dalam pemerintahan, asal dengan syarat jauhkan Pak Jokowi. Dan mungkin targetnya adalah bagaimana bisa menyingkirkan Gibran sebagai wakil presiden. Itu terlihat jelas sekali bagaimana strategi, taktik dari PDIP begitu terbaca. Benar-benar bagaimana segala cara, segala upaya untuk bisa memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pengaruh Pak Jokowi akan dilenyapkan. Tidak bisa untuk intervensi atau cawe-cawe lagi. Luar biasa memang ya. Begitu dendamnya kepada Pak Jokowi. Itulah PDIP yang terus-menerus tidak mau move on dari Pak Jokowi. Masih baper luar biasa terhadap Pak Jokowi. Takut luar biasa. Bagaimana pengaruh Pak Jokowi yang masih luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Ya, paling tidak ada dua hal yang dimana PDIP bersikap. Yang pertama, soal PPN naik 12%. Sekarang ini justru banyak kritik terhadap PDIP. Seolah-olah PDIP mau cuci tangan. Padahal itu sudah disepakati oleh DPR. Siapa ketuanya DPR? Siapa ketua panjanya? Dari PDIP sendiri. Sekarang dikritik, semua bikin konten. Ganjar pun juga mengkritik tentang kenaikan PPN 12%. Tetapi sekali lagi anehnya PDIP tidak mau menyalahkan pemerintah yang sekarang. Takut luar biasa kepada Pak Prabowo. Benar-benar melindungi Pak Prabowo. Oh, ini bukan kesalahan Pak Prabowo. Siapa lagi kesalahannya yang mau ditimpakan? Ya presiden sebelumnya. Mereka benar-benar menyudutkan, menyalahkan Pak Jokowi. Sok pembela rakyat begitu. Makanya tak heran ya PDIP itu lebih bagus jadi oposisi. Kalau jadi eksekutif di pemerintahan, lupa sama rakyat. Meninggalkan rakyat begitu ya. Contohnya PPN ya. Karena masih berkuasa. Wah, nggak apa-apa dinaikkan. Kita butuh pemasukan dari pajak begitu. Tapi sekarang ketika tidak di dalam pemerintahan, jadi oposisi, sok pembela rakyat luar biasa ya. Benar-benar sok memperhatikan nasib rakyat begitu ya. Ya begitulah PDIP. Bagus jadi oposisi. Terus bersuara, terus cerewet, terus berisik ya. Tapi kalau sudah di dalam pemerintahan, diam seribu bahasa begitu ya. Cuek dengan rakyat. Nah sekarang ini ya begitu luar biasanya kalau sudah jadi oposisi. Kembali ke setelan pabrik mode awal. Defaultnya seperti itu PDIP. Bagus jadi oposisi. Oke, itu yang pertama. Jadi soal kenaikan PPN 12% yang saat ini luar biasa. PDIP sok mengkritik habis-habisan. Tetapi sekali lagi yang dikritik bukan pemerintah Prabowo, yaitu presiden sebelumnya, menyalahkan Pak Jokowi. Jadi nggak berani sama sekali untuk menyentuh Pak Prabowo, mengkritik Pak Prabowo. Itulah PDIP yang sekarang. Karena apa? Targetnya di Kongres. Ya, targetnya di Kongres bagaimana besok Pak Prabowo akan dihadirkan di Kongres begitu. Pertemuan mega dengan Prabowo. Kemudian Jokowi Gibran disingkirkan. Itu skenario mereka. Kemudian soal yang kedua, bagaimana PDIP menyikapi tentang pembatalan pameran lukisan seorang seniman bernama Yos Suprapto. Nah, lagi-lagi nih ya, padahal yang sekarang menjadi menteri, padahal yang sekarang berkuasa, jelas-jelas ini kabinetnya Pak Prabowo, kebijakannya Pak Prabowo.
Jadi kalau urusan pembatalan ya dari kepolisian atau dari lembaga yang berwenang, itu kan semuanya di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Tentu dalam hal ini Kementerian Kebudayaan. Tetapi lagi-lagi yang disalahkan siapa coba? Pak Jokowi. Luar biasa memang PDIP, selalu saja Pak Jokowi menjadi tema sentralnya. Belum puas tampaknya PDIP sudah memecat Pak Jokowi. Ibaratnya Pak Jokowi ini sudah dipreteli ya kekuasaannya, kewenangannya. Tetapi masih saja PDIP terus mempermasalahkan Pak Jokowi. Di kasus kedua soal pembatalan pameran lukisan, memang di sana ada beberapa lukisan yang memang menyindir Pak Jokowi dengan gambar-gambar yang menurut saya memang tidak senonoh dan bahkan ya tidak menjadi karya seni lagi, tetapi hasil karya sebuah rasa benci yang luar biasa begitu, sehingga sulit dinikmati untuk menjadi sebuah karya seni. Karya seni itu keindahan yang tanpa batas, universal, semua mengakui. Tetapi kalau ada orang yang merasa risih melihatnya, merasa tak tega melihat karya seni ini, tutup mata melihat karya seni ini, bagaimana nilai seninya, artistiknya, keindahannya, estetikanya. Tetapi sekali lagi ya silahkan saja netizen, masyarakat untuk menilai lukisan itu seperti apa. Tetapi yang saya persoalkan, kenapa lagi-lagi Pak Jokowi yang dipersalahkan? Seolah-olah punya kekuatan luar biasa, wewenang luar biasa untuk menggagalkan, membatalkan pameran itu. Itu luar biasanya Pak Jokowi gitu loh. Ya sekali lagi PDIP sepertinya nggak punya bahan selain untuk terus menyerang Pak Jokowi bertubi-tubi. Tetapi lihat saja, waktulah yang akan menguji siapa yang lebih hebat, lebih kuat, siapa yang benar, siapa yang salah. Tampaknya memang ketakutan yang luar biasa PDIP terhadap Pak Jokowi ya, karena pengaruhnya masih besar. Takut benar cawe-cawe Pak Jokowi, padahal sudah tidak jadi presiden. Karena mungkin melihat ya bagaimana Pak Jokowi masih sangat disukai oleh media, masih sangat viral berita-berita Pak Jokowi. Apapun aktivitas Pak Jokowi, dimanapun berada Pak Jokowi, selalu saja banyak yang memang mengerumuni Pak Jokowi, kagum dengan Pak Jokowi, berterima kasih kepada Pak Jokowi, cinta kepada Pak Jokowi. Itu fakta. Meski sudah tidak lagi menjadi presiden, bukan ketua partai, partai perorangan. Jadi dua sikap inilah yang saya melihat benar-benar PDIP bagaimana menjalankan taktik, strategi, skenario untuk menyukseskan Kongres PDIP. Dan tentu targetnya bagaimana bisa memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, menyingkirkan Gibran dari Pak Prabowo. Itulah target utama dari PDIP. Jadi sekali lagi, target PDIP bagaimana di Kongres bisa menghadirkan sosok Pak Prabowo dan bertemu Megawati. Terjadilah pertemuan yang diharapkan PDIP bisa bergabung di pemerintahan. Dan sedikit demi sedikit pengaruh Pak Jokowi akan dilenyapkan dari pemerintahan Pak Prabowo, termasuk keberadaan Gibran Raka Buming Raka juga nantinya akan bisa disingkirkan, paling tidak diisolasi. Nah, itulah target PDIP. Makanya sekarang ini luar biasa, jelang Kongres lagi-lagi mereka berisik luar biasa bahwa jelang Kongres akan banyak intervensi, akan diawut-awut, akan diubek-ubek. Dan saya yakin mengerucutnya siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Ya mungkin dengan kader yang lain yang dipecat, ada 27 yang dipecat PDIP. Barangkali itulah yang dianggap aktor-aktor intelektual yang bakal mengawut-awut Kongres PDIP. Ya menurut saya ini bisa jadi taktik, strategi. Padahal barangkali opini dan narasi seperti ini dimunculkan
oleh internal PDIP sendiri, oleh kalangan elit PDIP sendiri. Seolah-olah nih PDIP itu menjadi korban, seolah-olah tertindas. Itulah bagaimana PDIP terus membangun opini sebagai partai yang tertindas, yang mau diobok-obok, mau diawut-awut, cari simpati, cari empati masyarakat. Tapi kita lihat saja nanti seperti apa nasib PDIP setelah kekalahan demi kekalahan, baik di Pilpres maupun di Pilkada. Banteng tersungkur di mana-mana. Oke, kita lihat saja nanti akan seperti apa gejolak yang terjadi di PDIP, terutama jelang Kongres. Oke, ini hanya sekedar opini pribadi saya. Terima kasih dan sampai jumpa.